Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, SMP Kristen Kalam Kudus adalah salah satu dari jenjang SKKK Pontianak. Namun siapakah kami atau Kalam Kudus ini punya visi dan misi yang seperti apa dalam mendidik anak? Yang pertama saya ingin menyampaikan visi sekolah kami, yaitu terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarkannya di ketika parents meeting SD ataupun dulu waktu anak-anak masih toddler, nursery, ini selalu digaungkan oleh para kepala sekolah maupun kepala bidang ataupun dari yayasan. Nah, ini adalah visi sekolah kami. Jadi terbangunnya manusia utuh. Nah, manusia utuh itu tidak hanya badannya saja, tapi banyak sekali hal yang dapat menjadikan kita sebagai manusia utuh. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian mandiri dan berguna bagi dunia. Mandiri untuk anak-anak remaja itu sudah berbeda dengan mandirinya anak-anak di SD. Kalau dulu kita bisa lihat bahwa, oh anak saya sudah bisa mandi sendiri, berarti dia sudah mandiri. Dia sudah bisa susun buku sendiri, berarti dia sudah mandiri. Nah, kemudian mereka sudah menyelesaikan jenjang di SD, lanjut lagi ke jenjang SMP. Mandirinya itu berbeda lagi. Karena pastinya anak-anak sudah semakin bertambah umurnya, tingkat kemandiriannya berbeda. Nah, kemudian kami juga mempunyai moto sekolah, yaitu dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Uh, Moto ini sendiri yang menjadi pegangan kami mendidik anak-anak. Jadi tidak hanya terus-menerus mengasihi anak, tapi tidak disiplin, tapi tidak tegas ketika mereka uh, ke arah yang salah. Nah, sekolah ini mempunyai moto tersebut sehingga anak-anak juga bisa semakin menjadi pribadi yang baik. Dan kemudian seperti visi kami tadi saya sebutkan di awal, bisa menjadi mandiri, menjadi orang yang berguna, dan tentunya takut akan Tuhan. Kemudian, boleh next, Mister? Ya. Nah, tadi di awal saya sebutkan visi terbangunnya manusia utuh. Nah, manusia utuh itu sendiri di sekolah kami fokuskan ke 5 dimensi. Nah, dimensi itu adalah spiritual, karakter, pengetahuan, keterampilan, dan jasmani. Nah, sekolah Kristen Kalam Kudus lah yang punya 5 dimensi ini. Kalau Bapak Ibu boleh melihat beberapa sekolah lain, mungkin hanya bisa ditemukan ini di SKKK ataupun Kalam Kudus ya. Kalau Bapak Ibu boleh uh, ingat-ingat kembali, mungkin pernah dengar program dari sekolah lain. Nah, sekolah kami fokus ke 5 dimensi ini. Nah, dimensi-dimensi inilah yang menjadi turunan dari program-program yang ada di sekolah kami. Spiritual anak-anak terjaga, karakter anak baik, pengetahuannya baik, keterampilannya, dan juga jasmaninya. Kalau hari ini kan hari Jumat ya, Bapak Ibu. Nah, hari Jumat itu dimensi jasmani itu kami turunkan ke program Food Day. Jadi Fruit and Vegetables Day, di mana kami concern bahwa untuk mempunyai tubuh yang sehat itu kita butuh asupan gizi yang baik. Salah satunya adalah dengan makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Mungkin bisa juga suplemen vitamin dan lain sebagainya, tapi kita tahu bahwa uh, sayur dan um, buah-buahan itu penting untuk tubuh kita seperti itu ya. Kemudian next misalnya ya, di Kalam Kudus sendiri kami memberikan sebuah komunitas di mana anak-anak bertumbuh, tidak hanya anak-anak tapi orang tua, guru-guru, staf dan juga karyawannya juga ikut bertumbuh. Nah, bertumbuh itu di 5 dimensi tadi Bapak Ibu. Karena itulah yang menjadi fokus kami, 5 dimensi, agar visi sekolah kami boleh tercapai, yaitu menjadi manusia utuh, um, yang mandiri dan juga berguna bagi dunia. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh ingat-ingat terus, Kalam Kudus itu punya visi apa sih dalam mendidik anak-anak? Nah, di awal itu tadi saya sampaikan. Dan juga kami fokus ke 5 dimensi itu tadi. Kemudian next, Mister. Ya, dan dasar program pengembangan kompetensi kami atau kurikulum sekolah kami
khususnya di jenjang SMP, kita tahu adanya kurikulum 2013 dan juga iLearning. iLearning itu adalah 5 dimensi itu tadi. Jadi, setiap program yang ada di sekolah kami masuk ke pelajaran itu juga, berdasarkan dari turunan visi sekolah kami. Jadi kalau sekarang kan merdeka belajar ya Bapak Ibu, ya merdeka belajar berarti sekolah bisa membuat sebuah program pembelajaran kurikulum yang tepat untuk anak-anak. Jadi boleh di-personalize seperti itu. Sekarang kan sedang pandemi dan guru-guru bisa membuat pembelajaran yang lebih tepat lagi kepada anak-anak karena dibebaskan, dimerdekakan. Sehingga misalnya di satu kelas ada sekitar 20 orang. Anak A, B, dan C berbeda gaya belajarnya. Guru-guru itu boleh sekali membuat pembelajaran yang sesuai dengan anaknya. Jadi nggak mesti plek-plek gitu ya, harus, oh saya hanya menyiapkan model pembelajaran ini karena saya mengajar kelas A. Tapi guru-guru karena dibebaskan oleh pemerintah Merdeka Belajar, guru-guru kami minta untuk membuat pembelajaran yang personalized. Jadi melihat kebutuhan anak-anaknya sendiri seperti itu. Oke? Next, Mister. Nah, di budaya sekolah kami mengajarkan anak-anak dengan budaya SMART. Mungkin sudah pernah dengar ini juga. Dan ini adalah turunan dari setiap dimensi yang ada. Tadi dimensi kedua, Bapak Ibu bisa ingat kembali, itu adalah karakter. Kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus, khususnya jenjang SMP, kita mengajarkan anak-anak untuk mempunyai budaya SMART dalam hidup mereka. Sehingga tidak hanya di sekolah, di luar sana juga harapannya anak-anak bisa membawa ini ke kehidupan mereka. Jadi tadi pagi juga saya dengar wali kelasnya berbicara kepada anak-anaknya tentang bagaimana mereka harus mengirimkan pesan kepada guru ataupun kepada teman-temannya. Kita pasti tahu dong anak-anak sekarang punya grup WhatsApp tersendiri di mana mereka bebas ngobrol apa saja. Tapi kadangkala ada anak-anak yang mengirimkan screenshot chatnya kepada gurunya. Tujuannya apa? Karena itu sudah di luar budaya sekolah, yaitu berkata sopan. Jadi wali kelasnya pun mengingatkan kembali kepada anak-anaknya, kita punya budaya sekolah seperti ini. Marilah kita sama-sama berkata-kata yang sopan. Kita juga tahu bahwa anak-anak sekolah sekarang juga punya sosial media ya Bapak Ibu ya. Dan di situ pun kami pantau, kami ingatkan kembali bagaimana menggunakan sosial media yang aman, yang baik, dan juga respectful. Jadi kita tidak membiarkan anak-anak, misalnya saya punya sosial media, anak-anak murid saya di jenjang SMP juga punya sosial media. Saya dan guru-guru dan tim saya tidak mungkin akan membiarkan anak-anak berkomentar sebebas mereka tanpa koridor yang benar. Jadi sampai begitu kami membuat pemantauan dan pendampingan kepada anak-anak yang ada di jenjang SMP. Karena itu juga salah satu program sekolah kami, yaitu mendidik anak-anak mempunyai karakter yang baik. Mungkin orang tua sibuk, belum sempat untuk duduk bersama, untuk ngobrol. Nah, guru-guru bisa membantu untuk menggiring anak-anak ke koridor yang baik, seperti itu. Oke, next, Sister. Nah, dalam pembiasaan untuk memiliki spiritual yang baik, tentunya continue ya Bapak Ibu. Tidak mungkin sekali saja itu bisa langsung jadi. Kita butuh terus-menerus melakukan hal tersebut. Nah, dalam hal spiritual, setiap hari, setiap pagi, anak-anak kami ajak bersama untuk renungan. Jadi kita melihat kembali kebaikan Tuhan setiap harinya, bagaimana anak-anak juga belajar untuk membaca firman Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi anak-anak dibawa agar mengerti lebih dalam apa yang ingin Tuhan sampaikan. Ya, salah satunya dengan renungan pagi itu. Selain itu juga di ibadah setiap hari Senin. Jadi ada renungan pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat.
kemudian ada ibadah pada hari Senin. Nah, selain itu kami juga bekerja sama dengan gereja, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai komunitas di mana yang bertumbuh itu murid, orang tua, guru, staf, dan karyawan. Jadi ini dibantu oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak ya Bapak Ibu. Jadi pada hari Sabtu anak-anak mempunyai Sabtu ceria, kemudian mereka punya kelompok tumbuh bersama dengan harapan bahwa mereka juga spiritualnya semakin lama, semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau misalnya anak-anak sudah mempunyai dasar fondasi yang baik, dekat dengan Tuhan, kami percaya bahwa yang lainnya akan ngikut. Jadi kayak seperti karakternya, pengetahuannya, keterampilannya, karena mereka tahu bahwa Tuhan sangat mengarahkan kita semua untuk belajar, rajin. Jadi koridornya sudah jelas dari spiritual yang sudah kami buat menjadi program sekolah, dan seperti itu yang kami lakukan. Next, Sister. Nah, ini adalah program literasi. Selain setiap pagi adanya renungan pagi, kita tahu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya bahwa tingkat literasi orang Indonesia itu sangat jauh dibandingkan negara-negara lain. Nah, kami di sekolah berharap bahwa ini tidak menjadi data yang sudah paten gitu ya. Jadi setiap sekolah juga mempunyai program literasi sehingga anak-anak juga mempunyai rasa suka terhadap membaca. Tidak hanya membaca yang ada pada buku, tapi literasi itu banyak. Jadi ada literasi digital dan lain sebagainya. Jadi the joy of literacy and literature. Jadi membaca, kemudian anak-anak memproses apa yang sudah mereka baca, apa yang sudah mereka ketahui. Nah, setelah itu mereka bagikan. Jadi ada prosesnya ya. Jadi membaca, memproses, kemudian membagikan apa yang sudah mereka baca tersebut. Next, Mister. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan untuk dimensi jasmani. Dimensi jasmani seperti hari ini, hari Jumat, anak-anak mempunyai sebuah kegiatan bersama, yaitu program makan sayur dan buah setiap hari Jumat. Nah, tidak hanya makan saja, Bapak Ibu. Dan kami sangat berterima kasih kepada orang tua yang sangat concern menyiapkan makanan berupa sayuran dan juga buah untuk anak-anak. Karena ini tentunya mendukung program sekolah dan juga untuk kebaikan anak-anak ya. Tidak hanya makan sayur dan buah, tapi bagaimana mereka mengetahui sayur dan buah ini penting untuk tubuh mereka. Jadi nggak hanya makan. Jadi ada sesuatu yang dibagikan. Kenapa saya harus makan ini dan lain sebagainya. Sehingga mereka aware bahwa tubuh saya ini perlu dijaga. Sehingga saya bisa sehat, saya bisa melakukan hal-hal dengan baik. Next, Mister. Ya, untuk di jenjang SMP sendiri ada ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti semua murid. Karena itu merupakan salah satu cara untuk mencapai visi sekolah yang diturunkan di 5 dimensi itu tadi ya. Yang pertama adalah musik, yang kedua adalah Boys Brigade, yang ketiga adalah hidroponik. Boys Brigade itu mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar. Boys Brigade itu sendiri adalah seperti pramuka, namun pramuka yang pramuka Kristen. Jadi di situ anak-anak belajar lebih dalam lagi bagaimana Tuhan ingin mereka menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang anak yang menjadi agen perubah ya. Jadi leadership anak-anak dilatih pada saat Boys Brigade. Kalau di SD mungkin ada pramuka ya, namun di SMP itu namanya adalah Boys Brigade. Kalau Bapak Ibu bisa lihat seragamnya itu yang biru seperti pelaut ya, karena logonya Boys Brigade itu sendiri adalah jangkar. Dan motonya sendiri sure and steadfast. Jadi yakin ya, anak-anak bisa menjadi seorang yang dapat memimpin hidup mereka, diri mereka, dan kemudian perlahan-lahan memimpin orang lain. Bisa jadi
teman-teman di kelasnya, ataupun adik-adiknya, dan harapannya ke depan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan dengan pegangan iman Kristen itu tadi. Ya, hidroponik itu adalah di mana anak-anak belajar untuk keterampilannya. Kita tahu bahwa bercocok tanam itu dulunya hanya dilakukan bercocok tanam di tanah. Ya, sekarang teknologi semakin lama semakin berkembang dan adanya hidroponik. Ya, hidroponik itu beberapa caranya tidak memerlukan media tanah. Jadi anak-anak boleh mengeksplor diri, oh makanan yang saya makan itu tumbuhnya dari mana? Karena mungkin lahan di Pontianak sangat susah ditemukan, kita punya solusi. Salah satu solusinya adalah dengan hidroponik itu sendiri. Jadi kan hari Jumat anak-anak tahu, oh saya makan sayur-sayuran, saya makan buah-buahan. Tapi bagaimana sih cara menumbuhkan sayur-sayuran ini? Dari mana sih? Kalau kita tahunya kan dari buku, dari gambar, dari video. Namun di sini anak-anak langsung terjun belajar bagaimana caranya menumbuhkan sayur-sayuran. Nah, dengan teknologi tidak memerlukan media tanah dan mereka bisa tahu dan harapannya mereka lebih bisa menghargai, oh saya kerja keras menanam ini dan saya bisa makan sayuran yang saya tanam. Sungguh sukacita yang besar ya kalau kita melihat apa yang kita tanam dari biji yang kecil sekali, benih yang kecil sekali, kemudian tumbuh menjadi sayur-sayuran yang bisa dipanen. Nah, biasanya kalau dulu pada saat anak-anak masih bisa datang ke sekolah, mereka pada hari Jumat kalau sudah masa panen itu wah senang sekali karena mereka bisa melihat hasil kerja keras mereka. Kemudian di situ kami sisipkan entrepreneurship. Jadi di mana anak-anak menggunakan skill mereka dari barang yang nol, yang belum ada harganya, kemudian di dijual sehingga di situ skill entrepreneurship-nya terjaga, dilatih maksud saya, dilatih. Jadi pelan-pelan mereka tahu bahwa oh barang ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang punya nilai jual jika saya membuatnya seperti ini. Jadi beberapa hal yang dilakukan di SMP adalah yang sudah saya sampaikan tadi itu untuk ekstrakurikuler wajib. Kemudian untuk ekstrakurikuler pilihan ada beberapa di antaranya itu adalah seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Em, Perlu kita ketahui bersama dan sadari bahwa belajar teori saja tidak cukup untuk anak-anak bisa mengeksplor diri. Maka dari itu ekstrakurikuler itu sangat penting untuk anak-anak. Jadi ekstrakurikuler itu bukan hanya nambah-nambah saja, itu bukan pelajaran, memang bukan pelajaran, tapi itulah yang membuat mereka semakin mengasah diri, minat dan bakat mereka di sekolah. Karena dengan adanya ekstrakurikuler. Kenapa harus ikut ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Karena tempatnya sudah ada. Mereka sudah familiar dengan tempatnya, sudah familiar dengan guru-gurunya, dan kalau boleh dibandingkan dengan biaya yang di luar, misalnya saya les piano atau les gitar, itu per hour-nya, per jamnya pastinya lebih mahal daripada ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Karena guru-gurunya sendiri yang handle, nah kemudian sudah diatur sedemikian rupa memudahkan anak-anak untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, gitu ya. Jadi saya sangat senang kalau anak-anak sudah hari Sabtu ikut ekskul. Itu berarti mereka sangat sadar bahwa oh saya butuh suatu wadah di mana saya bisa mengasah minat dan bakat saya. Jadi ekstrakurikuler di sekolah itu penting gitu. Jadi bukan karena oh saya mau pergi les nih, jadi saya nggak ikut ekskul. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di sekolah itu sudah cukup belajarnya. Dan guru-guru kami selalu siap melayani anak-anak ketika mereka ada pertanyaan. Jadi Sabtunya bisa digunakan untuk ekstrakurikuler. Seperti itu. Boleh next, Sister? Ini adalah beberapa testimoni dari angkatan sebelumnya 2019-2020. Jadi, apa yang mereka pikirkan tentang Kalam Kudus setelah 3 tahun berada di SMP Kristen Kalam Kudus? Beberapa di antaranya yang ini adalah dari orang tua murid, kemudian Bapak Ibu akan
mendengarkan dari anak-anak kami yang sudah lulus. Silakan, Mister. Saya dapatkan selama di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Hai, nama saya Claudia. Saya mau memberitahukan apa yang sudah saya dapatkan selama di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sekolah Kristen Kalam Kudus adalah sekolah yang mengajarkan bagaimana cara kita berkarakter dengan baik. Saya mau berterima kasih pada guru-guru semua yang sudah mengajar saya dari SD sampai SMP. Karena kalian, saya mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu. Saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang selalu baik dan selalu menolong kepada saya. Terima kasih. Halo, saya ingin berterima kasih pada Sekolah Kristen Kampus Pontianak karena telah mengajarkan saya banyak sekali hal dari saya masih kecil hingga sekarang, remaja. Saya sangat bersyukur saya dapat bersekolah di sekolah ini dan saya bahkan menganggap sekolah ini seperti rumah karena saya sudah lebih dari 10 tahun bersekolah di sekolah ini. Saya belum pernah bersekolah di sekolah lain kecuali Sekolah Kristen Kampus Pontianak. Saya telah mendapatkan banyak sekali pengalaman, ada yang senang, sedih, mengecewakan, dan lain-lain. Tapi pengalaman-pengalaman itu pastilah penting untuk saya karena mereka merupakan perjalanan hidup saya yang dimana membantu saya untuk mengembangkan diri saya dan juga membantu saya untuk bertumbuh menjadi orang yang Sekarang saya akan membagikan tentang beberapa hal yang saya kira merupakan nilai plus dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Yang pertama adalah pendidikan moral. Menurut saya, Sekolah Kalam Kudus memiliki visi misi dan juga fondasi yang kuat, tak hanya untuk mendidik, namun juga untuk mengajarkan murid-murid mereka tentang cara bertata krama dengan baik, dan juga berusaha sebaik mungkin untuk mendekatkan murid-murid mereka kepada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua adalah sistem belajar mengajar. Sekolah Kalam Kudus memanfaatkan teknologi-teknologi yang memungkinkan untuk membuat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. Contohnya dengan adanya kuis online dan juga smart TV. Dan yang terakhir adalah guru-guru dan juga staf-staf di Sekolah Kalam Kudus yang bersedia membantu kita kapan saja dan selalu ramah kepada kita. Nah, saya kira begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap ke depannya Sekolah Kalam Kudus dapat menjadi sekolah yang makin sukses dan juga dapat mendidik murid-muridnya tak hanya melalui akademis namun juga melalui karakter mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Mr. Irfan, I think need to go back to Darren's mom. Yeah, thank you. Hai, perkenalkan nama saya Idawati, orang tua dari Darren Axelian Hartono, murid kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Pontianak. Saya sangat bersyukur atas anugerah Tuhan, Darren dapat menyelesaikan pendidikan jenjang SMP di tahun 2020 ini dengan baik dan lancar. Dari pertama bersekolah, dari kelas toddler hingga dengan SMP sekitar 12 tahun, tentu saja banyak cerita dan pengalaman tak terlupakan bersama dengan Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Sekolah mengajarkan banyak hal, perubahan positif saya cermati dari diri Darren. Sikap dan perilaku yang baik, kemudian karakter dan nilai-nilai Kristiani dalam keseharian diri Darren. Terlebih lagi pihak sekolah sangat mendukung pengembangan akademik anak didiknya. Puji Tuhan, Darren berkesempatan mewakili Provinsi Kalimantan Barat dalam ajang Olimpiade Sains Nasional tahun 2019 di kota Yogyakarta. Pihak sekolah membimbing dan memfasilitasi dalam masa persiapan dengan pelatihan yang kontinu dan terarah. Sekolah yang terbuka terhadap perubahan saat dibutuhkan dalam era digital seperti sekarang ini. Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak telah menjadi salah satu pionir pembelajaran daring dengan menggunakan platform Google Classroom. Oleh karena itu, guru dan siswa lebih siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap belajar dari rumah. Hasil pembelajaran tentu saja dapat lebih tepat dan terarah. Dalam hal ini komunikasi antara guru, murid, dan juga orang tua murid saya nilai sudah sangat baik.
Saran saya tingkatkan prestasi sekolah, baik itu di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Semoga kedepannya Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak dapat makin berprestasi dan mencetak generasi-generasi unggul yang memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Oke, jadi tadi adalah beberapa testimoni dari anak-anak murid kami dan juga salah satu orang tua murid angkatan kedua tahun pelajaran 2019 tahun 2020 ya. Jadi mereka baru lulus tahun ini. Nah, Bapak Ibu bisa dengar sendiri apa yang menjadi poin-poin plus dari SMP Kristen Kalam Kudus dan juga Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak ya, karena beberapa anak kami itu sudah bersekolah di Kalam Kudus semenjak mereka toddler. Jadi continue sekali ketika anak-anak dari toddler, kemudian nursery, ke kindi, dilanjutkan ke SD. Nah, setelah dari SD ke SMP. Karena sekarang kita belum ada jenjang SMP, jadi sayang sekali mereka harus melanjutkan ke sekolah lain ya. Tapi karena Bapak Ibu adalah orang tua kelas 6, jadi apa yang bisa kami bantu untuk mendaftarkan anak-anak di jenjang SMP, secara khusus SMP Kalam Kudus, bisa kami bantu. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami. Nah, itulah yang menjadi poin-poin dari Open Day SMP Kristen Kalam Kudus Pontianak. Sekali lagi bisa saya sebutkan bahwa jika Bapak Ibu mencari sekolah yang fokus ke 5 dimensi anak-anak, yaitu dari spiritualnya, karakter, pengetahuan, keterampilan, hingga jasmaninya, dan juga mempunyai komunitas yang sangat erat, yang sangat fokus membawa anak-anak mempunyai 5 dimensi yang baik yang sudah saya sebutkan itu, saya bisa bilang Kalam Kudus adalah pilihan Bapak Ibu. Nah, jadi silakan untuk menghubungi kami untuk informasi pendaftaran murid baru. Mister, can you go to informasi pendaftaran murid baru atau siswa baru pada tahun pelajaran 2021-2022 kita sudah mulai membuka pendaftaran tersebut. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, pada periode open house, yaitu bulan September hingga bulan Oktober 2020, itu adalah early bird. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit cashback 1 juta, kemudian penghargaan prestasi hingga 1.500.000. Jadi totalnya 2.500.000. Karena saya juga sudah mengundang Bapak Ibu ke grup WhatsApp yang ada grup WhatsApp Open Day, nanti untuk daftar harga lengkapnya dan juga informasi penghargaan prestasi seperti apa akan saya kirimkan di WhatsApp grup itu nanti. Bagi yang misalnya belum mengisi daftar hadir, mungkin nanti boleh bantu isi sehingga saya juga bisa mengundang Bapak Ibu ke grup dan mengirimkan file tersebut ya. Jadi bisa nanti dibahas dengan partnernya, mungkin ayahnya atau ibunya anak-anak, sehingga bisa didiskusikan seperti itu ya. Maka dari itu hampir berakhirlah pemaparan dari SMP Kristen Kalam Kudus mengenai siapa SMP Kristen Kalam Kudus, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan dan nilai-nilai yang dipegang oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus secara khusus jenjang SMP, itu tadi yang saya sudah sampaikan. Harapannya Bapak Ibu bisa menjadi partner kami di dalam mendidik anak-anak ketika mereka remaja, karena dari SD ke SMP mereka sudah masuk ke masa-masa remaja, di mana sangat sekali penting kita menjaga mereka di dalam lingkungan yang baik dan komunitas yang baik pula. Seperti itu. Kita buka untuk sesi tanya-jawab. Mr. Revan, can you go? Ya. Mungkin linknya juga, bisa juga menanyakan di link ini. Ataupun misalnya Bapak Ibu mau menanyakan secara langsung di kolom chat juga dipersilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum acara ini berakhir. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya.
Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh di kolom chat, boleh melalui link yang ada. Mister, mungkin boleh di copy dan letakkan di kolom chat, ataupun secara langsung boleh unmute mikrofonnya, sebutkan nama, dan juga pertanyaannya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ataupun boleh juga secara japri, nanti boleh chat saya secara langsung juga tidak apa-apa, atau mau bertemu saya langsung juga sangat boleh. Jadi boleh datang saja ke sekolah, kita bikin janji temu sehingga bisa tahu ya, biar nggak tabrakan jadwalnya. Boleh nanti chat saya, Miss Tovita, saya ingin bertemu langsung saja untuk menanyakan tentang jenjang SMP, atau Miss Tovita, saya mau daftar langsung, gitu. Boleh hubungi saya. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya, atau kok sudah sangat jelas? Nanti saya akan hubungi kembali Miss Novita. Boleh memberikan respon apakah sudah jelas atau tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada, 1 menit lagi berarti kita akan akhiri kegiatan Open Day ini. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, sepertinya tidak ada ya. Nanti boleh sekali untuk kontak saya. Jadi, Mister, nanti, tadi di broadcast message juga sudah ada nomor saya ya. Jadi boleh sekali untuk chat saya saja. Mau telepon juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kesulitan untuk chat, nggak sempat, namun ada sempat mampir ke sekolah, ketemu saya langsung, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Saya senang sekali kalau misalnya Bapak Ibu mau ketemu langsung ataupun chat, saya siap untuk membantu Bapak Ibu. Apa yang mau dipertanyakan boleh. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya mendengarkan dan juga hadir di Open Day SMP Kristen Kalam Kudus ya. Jadi sekarang uh, sudah kenal lebih dekat dengan SMP, sudah tahu juga bahwa oh ternyata pendaftaran sudah dibuka ya. Jadi harapan saya kita tetap bisa terus menjalin relasi, menjadi partner dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak tumbuh menjadi remaja yang baik, di mana 5 dimensi itu di spiritual, karakter, pengetahuan, keterampilan, dan juga jasmaninya yang menjadi fokus sekolah kami. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, kita akan tutup dengan doa. Saya minta Mr. Evan boleh tutup dalam doa, Mr. Oke. Kita akan akhiri dengan berdoa. Saya yang pimpin. Mari kita berdoa menutup kegiatan kita di sore hingga malam hari ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh dikumpulkan lewat meeting di sore hari ini. Kami boleh diizinkan untuk mendengar pemaparan dari Miss Novita tentang bagaimana SMP Kristen Kalam Kudus Pontianak, bagaimana sekolah ini akan membantu mendidik anak-anak murid yang ada, khususnya bagaimana kami bersama-sama dengan orang tua nantinya bekerja sama untuk membentuk anak-anak murid yang takut akan Tuhan dan bertumbuh dalam 5 dimensi kehidupan, 5 dimensi manusia utuh itu. Untuk kegiatan kami setelah ini, kami yang mungkin masih akan melanjutkan pekerjaan kami akan mungkin akan spending waktu kami dengan keluarga. Tuhan tolong sertai kami, jaga dan lindungi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan betul-betul terlaksana dengan baik dan kami dapat bersuka cita di masa-masa yang akan datang ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sehat selalu.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Selamat sore, Miss. Makasih. Sama-sama. Ya, Miss. Sama-sama.